رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس رمضان حبيبي قد عاد وحنين الروح له زاد رمضان حبيبي قد عاد وحنين الروح له زاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alhimna as-sawab wa jannibna az-zalal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla sahla. Bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati talabah, at-tullab wa talibat, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu, ingin memberikan wawasan mengenai cara i'rab al-jumlah. Jumlah merupakan hal yang masih umum, karena jumlah bisa dikatakan kalam dan juga bisa dikatakan bukan kalam. Artinya tidak setiap jumlah itu kalam, tapi setiap kalam itu pasti jumlah. Artinya jumlah itu secara definisi yaitu ma tatarakkabu min kalimataini fa akthar. Sawa'un yahsunus sukutu 'alaiha atau la yahsunus sukutu 'alaiha. Jadi jumlah itu adalah yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, baik berfaidah atau tidak berfaidah. Sedangkan kalam ma tarakkaba min kalimataini yufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Jadi syarat kalam itu terbentuk dari dua kalimat dengan syarat harus memiliki faidah, artinya dapat dipahami oleh si pendengar. Sekarang yang akan kita bahas adalah i'rabul jumlah. Jumlah terdiri dari dua. Al-jumlatu tanqasimu ila qismain. Al-jumlatu al-ismiyah wal jumlatu al-fi'liyah. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Baik, mari kita sama-sama menganalisis mana yang bisa kita katakan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dikatakan dalam sebuah kitab bahwasanya jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Al-jumlah allati sadruha al-ism. Allati sadruha al-ism. Yaitu jumlah yang diawali, yang awalnya isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah allati sadruha al-fi'l, yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il. Demikian adalah definisi dari salah satu ulama yang
dikatakan dalam suatu kitab. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Oke, sekarang kita menuju contoh. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Kita lihat apakah jumlah. Kita kembali lagi ke jumlah. Jumlah itu adalah sesuatu yang terdiri dari dua kalimat paling sedikit. Berarti ini sudah dikatakan jumlah karena terdiri dari dua kalimat, yaitu isim dan isim. Jika jumlah itu diawali dengan isim, maka ia disebut jumlah ismiyah. Dan jika sudah dikategorikan sebagai jumlah ismiyah, maka ia akan terdiri dari mubtada dan khabar. Berarti Zaidun ini adalah mubtada dan qa'im adalah khabar. Bagaimana cara i'rabnya? Cukup kita ucapkan, kita katakan Zaidun mubtada'un marfu. Kenapa mubtada itu marfu? Karena mubtada tergolong dari minal marfu'at, dari isim-isim yang dirofakkan. Zaidun marfu wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Apa yang merofakkan mubtada? Yaitu amilnya amil maknawi, yaitu amil bukan berbentuk lafaz tapi maknawi. Apa maknawinya? Yaitu al-ibtida. Jadi ibtida lah yang merofakkan Zaid. Lalu isim yang jatuh setelahnya, maka ia akan berposisi sebagai khobar. Dan khobar juga tergolong dari minal marfu'at, yaitu tergolong dari isim-isim yang dirofakkan. Sehingga qa'imun adalah khobarun marfu wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi sudah jelas di sini adalah jumlah ismiyah. Dan ini mubtada dan selanjutnya adalah khabar. Selanjutnya kita akan membahas jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dikatakan hiyallati sadruhal fi'il, yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il. Berarti setiap jumlah susunan kata yang terdiri dari dua atau lebih yang diawali oleh fi'il, maka ia dikategorikan sebagai jumlah fi'liyah. Contohnya yadribu Zaidun Amran. Zaid memukul Amr. Jika suatu jumlah susunan kata yang terdiri dari dua atau lebih diawali fi'il, maka ia tergolong jumlah fi'liyah. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Jika jumlah fi'liyah, maka ia akan terdiri dari fi'il dan fa'il atau maf'ul, tergantung dari fi'il apakah dia muta'addi atau lazim. Jika dia muta'addi maka membutuhkan maf'ul. Jika dia lazim maka ia tidak membutuhkan maf'ul. Berarti yadrib adalah fi'lun mudhari'un marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa dia rafa? Karena litajarrudihi amin nasib wal jazim, karena dia tidak terkenai atau tidak dimasuki amil jazim dan amil nasib. Sehingga yang merafakan yadrib adalah amil maknawi. Jadi amilnya bukan berupa lafaz seperti seperti an atau in, karena ini adalah amil lafzi. Sedangkan yadrib yang merofakkan fi'il mudhari ini adalah amil maknawi atau disebut dengan tajarruduhu anin nasib wal jazm. Begitu dikatakan dikutip dalam sebuah kitab. Selanjutnya datanglah setelah fi'il itu adalah fa'il. Fa'il ini marfu wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa dia rafa? Apa yang merofakan dia? Yang merofakan dia adalah fi'il. Karena fi'il ini adalah amil yang merofakan fa'il. Wal fa'ilu marfu wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa dia rafa? Ciri rafa'nya dhammah karena dia adalah isim mufrad. Jika fi'il itu muta'addi, membutuhkan objek, maka jatuhlah setelah fa'il adalah maf'ul, dan maf'ul termasuk tergolong dari minal mansubat. Jadi maf'ul selalu mansub. Maf'ul itu selalu mansub. Adapun ciri-ciri nasab tergantung dari
isim itu sendiri. Apakah dia termasuk isim mufrad atau jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim, dan itu akan berbeda-beda dari ciri i'rabnya. Nah, sedangkan yang amron ini karena dia bentuknya isim mufrad, maka ciri nasabnya adalah fathah. Jadi inilah kesimpulan atau cara mengetahui bagaimana kita bisa menentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang kita menuju ada sebuah pertanyaan. Sekarang bagaimana jika ada contoh lain? Oke, kita hapus dulu. Kembali ke definisi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Sekarang jika ada contoh Azaidun qa'imun. Azaidun qa'imun. Oke. Mungkin di antara kita ada yang bingung, apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jika kita katakan jumlah ismiyah, sedangkan ia diawali oleh huruf, yaitu a, hamzah istifham. Jika jumlah fi'liyah dia tidak diawali oleh fi'il. Lantas apa? Jumlah apakah ini? Nah, ternyata yang dimaksud dengan sadruha al-ismu, yang dimaksud dengan diawali oleh isim, itu maksudnya al-muradu bil bisadriha al-musnad dan musnad ilaih. Yang dimaksud dengan al-ism itu, yang diawali oleh isim itu adalah terdiri dari, jadi jumlah ismnya itu selalu terdiri dari al-musnad ilaih dan musnad. Jadi terdiri dari musnad ilaih dan musnad. Apa itu musnad dan musnad ilaih? Oke, kita akan bahas. Jadi agar kita tidak bingung untuk menentukan jumlah ismiyah, kita perlu bantuan dengan istilah ini. Karena apa? Karena jumlah ismiyah Jumlah ismiyah itu adalah yang diawali oleh isim. Jadi jumlah yang diawali oleh isim. Tapi syaratnya adalah yang dimaksud dengan isim ini adalah al-musnad ilaih atau musnad. Jadi musnad ilaihnya dan musnadnya terbentuk dari isim. Misalkan Zaidun qa'imun. Zaid itu mubtada dan qa'im itu khobar. Ini isim dan isim. Qa'im ini disebut sebagai musnad karena dia hal yang akan disandarkan. Disandarkan ke mana? Ke Zaid. Maka Zaid dikatakan musnad ilaih. Jadi khobar itu selalu disandarkan kepada mubtada. Karena arti dari Zaid qa'imun itu adalah si Zaid berdiri. Berarti berdiri ini disandarkan ke si Zaid, bukan ke yang lain. Nah, berarti di sini dikatakan musnad dan Zaid itu musnad ilaih. Jadi maksud yang dimaksud dengan sadrul wal ism, yaitu jumlah yang diawali isim, maksudnya jadi musnad ilaih dan musnadnya berupa isim, baik yang di depannya ini atau yang di depannya musnad ilaih. Karena terkadang mubtada dan khobar selalu ada di awal atau ada di depan atau di akhir. Jadi kadang berubah sehingga mungkin akan membingungkan kita. Contohnya dalam misal ini. Jadi yang dimaksud dengan sadrul wal ism itu bukan berarti selalu diawali oleh isim. Terkadang isim itu berbarengan dengan huruf, dan huruf ini tidak termasuk musnad atau musnad ilaih, tidak termasuk musnad atau musnad ilaih. Jadi dia tidak tergolong musnad atau musnad ilaih. Yang terpenting, jadi untuk menentukan apakah jumlah ismiyah atau jumlah khobariyah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah adalah melihat dari komposisi dari jumlah ini. Apakah dia musnad dan musnad ilaihnya dari isim? Jika musnad dan musnad ilaihnya terdiri dari isim, maka sudah pasti ia dikatakan sebagai jumlah ismiyah. Berarti walaupun dia diawali oleh hamzah istifham, berarti ini tetap dikatakan jumlah ismiyah. Karena apa? Karena musnad ilaihnya isim dan musnadnya isim. Ini jika ada contoh yang akan membingungkan kita. Jadi yang dimaksud dengan diawali dengan isim, maksudnya komposisinya terdiri dari musnad dan musnad ilaih, yang mana dua-duanya adalah isim atau muawwal bil isim, atau nanti ada jumlah yang nanti juga akan ditakwilkan dengan isim.
atau disebut juga isim mufrad. Nah, mungkin demikian pembahasan kali ini. Nanti kita akan bahas tentang masalah yang lain. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى